Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freshnel dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari ini bertemu lagi dengan saya Arif Prasetyo Aji. Insya Allah siang hari ini saya dibersamai dengan Mas Muhibin dan Mbak Uma berarti. Mbak atau Bu? Mbak Uma, karena Mas ya saya panggilnya Mbak Uma ya, kan begitu. Iya. Jadi siang hari ini insya Allah kami berada di tempatnya Mas Muhibin di Menganti ya, Desa Putatlor, tepatnya di Desa Putatlor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Jadi insya Allah ini aksesnya luar biasa. Jadi kalau mau keluar kota atau dari luar kota langsung ketemu dengan 2 pintu tol, kan begitu ya? Iya. Jadi jalan nasional. Ya, jalan nasional. Baik, Mas Muhibin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Arif. Iya, gimana tadi kesan-kesannya terkait dengan opening mini cabang di Menganti? Ya, terima kasih. Alhamdulillah terkait dengan opening kali ini sangat-sangat bahagia. Berawal mulai dari kedatangan tamu-tamu yang alhamdulillah hampir 80% datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti dari situ kan bisa saya nilai antusias masyarakat sini itu besar. Alhamdulillah. Ya. Semoga nanti juga bisa membantu banyak orang kaum muslimin di terutama Menganti ya dan Gresik pada umumnya. Jadi terkait dengan haji dan umroh nanti bisa menghubungi Mas Muhibin dan Mbak Uma yang begitu. Ya, siap. Jadi, kembali lagi, jadi biar Sobat Freshnel juga kenal gitu kan, mungkin bisa menyampaikan kepada kita gitu. Jadi kesibukannya Mas Muhibin itu apa sih kan begitu? Kesibukan setiap hari ya bisa dikatakan bersama istri berjualan busana muslim. Begitu. Busana muslim itu kita mulai dari tahun 2012 ya, salah. 2012 berawal dari satu tempat kecil ukuran 3x3 dan alhamdulillah sampai sebesar ini. Alhamdulillah dari awalnya cuma sekedar retail sampai grosir dan alhamdulillah banyak agen situ. Alhamdulillah ya keseharian saya itu. Alhamdulillah. Ya, berarti Mbak Uma sama ya? Barengan terus ini berarti. Iya, jadi bahagia ini ya. Intinya bahagia. Iya, intinya bahagia di mana-manapun bersama gitu kan. Baik, jadi ceritanya itu tadi ya. Jadi cerita merintis usaha dulu gimana, Mas? Apa langsung usaha gitu kan? Apakah? Oh, enggak. Awal dulu ya pertama lulus kuliah itu tahun 2006. Beberapa bulan berikutnya saya langsung menikah, ketemu. 2007 anak pertama lahir. Itu setelah lahir itu kami kembali, awalnya kita di Malang. Di Malang bekerja ikut orang, jual pulsa, jual garam yang bawa oprok gitu. Kanan kiri, jadi sering ngubek-ngubek kota Malang dulu. Tapi itu nggak bertahan lama, hampir cuma 1 atau 2 bulan karena saya nggak mau ada sama manajernya itu disuruh memanipulasi angka laporan. Saya nggak mau di situ. Nah setelah itu jualan pulsa, tapi juga nggak lama, hampir beberapa bulan. Karena kondisi istri juga hamil tua, terus saya putuskan untuk kembali dengan berbekal pernah jualan pulsa, saya buka counter di rumah. Saya buka counter berapa tahun, sambil saya juga ikut jadi marketingnya di XL dulu pernah, itu selama 6 bulan juga. Tapi saya putuskan untuk keluar karena sepertinya saya kurang cocok kalau ikut orang. Jiwa.
Jadi cocoknya kayak jiwanya jiwa usaha. entrepreneur ya. Ah, jiwa wirausaha itu yang Iya. saya. Setelah itu ikut ke jualan pulsa di counter. Setelah itu istri punya inisiatif, mana kalau kita buka usaha lain, yaitu cuci motor. Iya. Jadi saya yang pertama ya saya sendiri yang cuci ya semuanya dan bahkan dia ikut hamil anak 9 bulan dia ikut nyuci. Iya, iya. Padahal ya perutnya besar tapi kondisi karena itu tidak memungkinkan untuk membiayai cari tenaga kerja. Dia ikut memutuskan untuk ikut mencuci. Setelah itu kami punya inisiatif lagi buka busana muslim, tapi sebelumnya itu bukan perlengkapan bayi, itu perlengkapan bayi. Tapi setelah beberapa bulan, setahun kok kembangnya masih kurang memuaskan itu. Ya, artinya kami berdua survei sebenarnya apa sih yang dibutuhkan di sini, apa yang merek apa yang banyak dipakai orang-orang sini. Ya. Nah, akhirnya itu kami menemukan ada satu merek brand yang memutuskan untuk menjual itu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan terus. Jadi sampai punya usaha sebesar ini, jadi sekarang ini saya bilang usaha sebesar ini itu ada nggak dulu impian itu pengen apa gitu? Ada. Mungkin Bu Ma impiannya apa? Monggo Bu. Itu modalnya memang dari nol. Iya. Impiannya itu gini Pak, dulu itu saya agama ngertinya cuma yang penting sholat sama ngaji gitu. Kalau untuk kayak didik anak yang penting tenang, yang penting dapat pendidikan gitu, yang penting orang tua usaha tenang gitu. Niat saya cuma gini Pak, saya usaha dulu itu saya niatkan untuk ibadah, terus untuk pendidikan anak juga ibadah, untuk membiayai anak juga ibadah gitu aja. Terus alhamdulillah karena niatnya ibadah, dari suatu brand itu saya dapat umroh. Alhamdulillah. Dapat reward. Nah itu awal mula saya ngerti bener-bener mengerti agama, ya bertemu berberita itu cara mendidik anak itu seperti apa, cara orang hidup beragama itu seperti apa itu. Dulu saya ngertinya cuma itu. Kalau yang penting sholat, orang Islam itu yang penting sholat sama haji gitu. Iya. Jadi yang pertama itu niat gitu kan. Jadi niatnya untuk ibadah. Jadi insya Allah tercapai, ketemu dengan orang-orang yang mendukung gitu ya. Yang sama. Kemudian sampai usaha ini juga mengantarkannya ke Baitullah. Nah ceritanya gimana itu ke Baitullah? Itu kan ya sebenarnya saya pribadi tidak menyangka sama sekali bisa berangkat Mas. Artinya kalau ngomong impian belum ada niatan, maksudnya dari segi ekonomi itu kita kepikiran mau ke sana itu nggak ada sama sekali. Tapi alhamdulillah berawal dari niatan kita niat untuk beribadah itu tadi ya, insya Allah sepertinya kok diberi jalan ya, diberi jalan dan diketemukan kayak tadi dapat reward, alhamdulillah. Terus yang kedua 2018 dapat lagi, berangkat lagi, alhamdulillah. Yang kedua sama ibu dulu ya. Nah, itu awalnya ceritanya kita mau pamitan, tapi beliaunya kepingin ikut, jadi ya sekali ya alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya dari beliau itu cerita 5 kali ke Mekah itu baru sekali kemarin naik ke atas rooftop itu. Sama saya itu ceritanya, wah baru kali ini naik bener-bener, sama bapakmu dulu nggak pernah itu. Gitu. Iya, mungkin ada hikmah yang bisa diambil itu setelah sepulang umroh yang pertama dulu. Pertama ya dari itu yang tempat saya utarakan tadi pas saat sambutan itu tentang tawaf sunnah itu yang jadi penyesalan saat saya kembali dan setelah ikut sekolah umroh baru tahu astagfirullah ternyata ada ya, dan itu tidak saya lakukan sama sekali. Penyesalan kedua, dan itu kan tidak bisa kita lakukan di sini. Iya. Kalau di sini itu kan bukan tawaf namanya. Ya, jadi itu bisa dilakukan di sana, tapi saya tidak lakukan sama sekali. Itu menjadi penyesalan saya, dan akhirnya
setelah tahu itu ya tahun 2018 itu saya balas dendam akhirnya itu. Setiap hari akhirnya. Setiap saat ke masjid Iya. selalu itu. Dan ini kan kemarin berdua, saya berbagi tugas. Kalau yang di Mekah itu ibu sama istri, kalau di Madinah sama saya. Jadi di Mekah saya apa tuh no bahasa Jawanya. Saya puas-puaskan untuk Iya, tahu. puas-puaskan. Balas dendam yang baik boleh kan, Pak? Iya, boleh, insya Allah. Jadi sahabat Fresnel dimanapun Anda berada, jadi yang pertama penting itu adalah niat ibadah. Jadi ketika niat ibadah itu maka semesta itu akan memberikan dukungan. Jadi termasuk tadi menemukan dengan orang-orang yang luar biasa bisa membantu untuk niatnya tadi, begitu. Sampai kemudian bisa mengantarkan ke Baitullah, bahkan sampai 2 kali. Nah, kemudian ceritanya ini terus kemudian mau bergabung menjadi mini cabang itu gimana ceritanya? Ya, salah Mungkin ada satunya. sesuatu yang bisa di Salah satunya itu kepingin ikut mensiarkan paling tidak di lingkungan sekitar desa, khususnya Menganti pada umumnya atau bahkan Gresik pada umumnya, mengajak untuk para kaum muslimin untuk membekali diri ya, sebelum kita berangkat ke Mekah Madinah itu, agar tahu ilmu, agar tahu fikihnya, fikih umrohnya, fikih hajinya, itu biar tahu dulu sejarahnya, agar ketika kita di sana kita sudah tahu, oh ini kita bisa mempraktekkan, ini ada amalan yang sunnah, ada amalan yang wajib, itu kan tahu sebelum kita berangkat, agar apa yang terjadi pada saya itu tidak mereka alami. Menarik. Jadi ya kembali lagi kepada niatan ibadah itu. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa memberikan manfaat gitu ya. Untuk bisa memberikan manfaat terutama kepada kaum muslimin, untuk memberikan fasilitas ibadah gitu kan, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena memang seringkali seperti itu. Jadi jamaah tidak tahu suatu hal, padahal itu kalau diketahui insya Allah luar biasa, kita mendapatkan pahala yang besar dari amalan yang kita kerjakan. Berarti nanti siap ya kalau misalkan ada sekolah umroh gitu kan, atau sekolah haji di sini gitu. Insya Allah. Iya. Jadi kemudian apa ya, terakhir jadi pesan, mungkin ada pesan yang perlu disampaikan untuk kaum muslimin gitu kan, terkait dengan haji dan umroh. Apa ya, yang dasar dari niatan kita mau atau tidak untuk beribadah itu kan dari niat. Awalnya ketika orang masih belum bersemangat untuk umroh atau haji itu karena bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi karena ketidaktahuan dia saja. Tapi itu berbeda ketika sudah tahu, sudah ngerti ilmunya, insya Allah semangatnya itu juga akan mengimbangi. Jadi meskipun kita belum mampu untuk beribadah umroh atau haji, ayo kita menimba ilmunya dulu. Saya yakin dari kita tahu ilmunya, insya Allah akan dipermudah oleh Allah dengan niat kita untuk beribadah ke rumahnya. Insya Allah itu. Saya tambahi lagi. Jadi karena tadi inspirasi terkait dengan wirausahanya itu luar biasa. Jadi pesan bagi pasangan muda yang ingin memasuki dunia wirausaha. Mungkin bisa Mbak Uma. Iya. Gimana, Pak? Jadi pesan untuk pasangan muda yang mau memasuki dunia wirausaha. Dari awal saya itu hidup itu untuk itu, Pak. Saya serahkan untuk segala yang saya lakukan itu untuk ibadah. Saya
tidak mau memperkaya diri. Saya usaha itu harus bermanfaat untuk orang lain. Saya jalani semuanya dengan ikhlas. Makanya saya itu kayak kalau apa ya, hidup ini kayak ada yang nata gitu loh Pak. Enggak, saya itu punya impian, semua orang punya impian kayak, tapi impian saya itu ya juga ibadah, kayak bangun masjid, kayak buka itu. Tapi alhamdulillah, dan banyak orang yang tanya, Mbak, modalnya apa? Kok bisa ngasih modal? Modal saya itu cuma amanah Pak. Saya harus benar-benar menjaga amanah, kepercayaan. Iya itu. Alhamdulillah banyak yang mempercayakan, brand juga percaya sama saya, alhamdulillah. Pokoknya itu benar-benar saya pegang, itu saya harus menjaga amanah. Gitu. Baik, Sobat Freshnel dimanapun Anda berada, itu tadi pelajaran berharga, hikmah yang luar biasa yang diberikan oleh pasangan muda kita pada hari ini, yaitu Mas Muhyiddin dan Mbak Uma. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh, bahkan wisata dunia, nanti bisa menghubungi Mas Muhyiddin atau Mbak Uma. Jadi kalau mau mampir bisa nanti di Desa Putatlor, Kecamatan Menganti, Gresik. Ini bisa dari seluruh Indonesia, nanti insya Allah bisa dibantu oleh Mas Muhyiddin dan Mbak Uma. Insya Allah demikian Mas Muhyiddin dan Mbak Uma, terima kasih banyak atas kesempatan dan sharingnya yang luar biasa. Jadi saya mohon maaf, mungkin nanti kita ketemu lagi. Insya Allah demikian, saya Arif Prasetyo Aji, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.